Awas ada copet di Garuda. Oh, ya pasti people lagi heboh beritanya gitu kayaknya terkait seorang penumpang gitu ya, penumpang pesawat Garuda Indonesia yang kehilangan handphonenya jenis iPhone di pesawat dalam penerbangan Jakarta Melbourne beberapa waktu lalu, dan ini ceritanya viral gitu kan ya. Ketika diupload di sosial medianya gitu. Langsung aja kita reaction gitu kan ya, kita lihat POV cerita dari Bapak Michael Cendara gitu ya, yang menceritakan hal tersebut. Ini POV korban ya, seperti apa. Langsung aja, pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Nah, langsung aja kita dengarkan cerita, kita bacakan cerita gitu ya dari laman Instagram Michael Cendara gitu ya. Pencurian iPhone di pesawat Garuda GA716 Jakarta Melbourne pada 6 Juni 2025. Saya Michael Cendara melaporkan kejadian ini demi keadilan gitu ya. Saya naik Garuda GA716 bersama istri dan 2 anak kecil saya. iPhone saya simpan di kantong kursi 30D saat boarding. Lalu saya pindah duduk ke 32E untuk beristirahat gitu ya. Setelah mendarat di Melbourne pukul 10.55 pagi atau jam 11-an ya, itu iPhone saya hilang dari kantong kursi. Saya langsung lapor ke kru, tapi semua penumpang sudah dibebaskan keluar gitu ya. Di lokasi terakhir iPhone via Find My iPhone di jam 11.26 sampai 11.48 masih di Terminal 2 dan Arrival Melbourne Airport. Saya lapor ke kantor Garuda, bertemu dengan Pak Samuel dan juga Lost and Found Airport gitu ya. Jadi setelah lapor dia ketemu lah ya sama petugasnya. Lokasi terakhir iPhone via Find My iPhone. Dari airport saya tidak langsung pulang ke rumah dan langsung menuju ke lokasi dengan driver bersama dengan keluarga saya gitu ya. Jadi itu lokasi terakhir. Jadi udah berpindah ya, tadi kan masih di bandara terus udah berpindah. Terus di jam 1 siang gitu ya, iPhone ada di Riverside Quay, South Bank gitu ya. Saya Google 9 Riverbank Quay, ternyata itu adalah Hotel Mercure South Bank gitu ya. Waktu menunjukkan 1:26 siang dan iPhone tetap tidak bergerak, jadi masih di hotel itu, dan 3 menit lagi saya sampai. Ternyata Bapak Michael ini terus mencoba mencari iPhone-nya ya. Dan setibanya di Hotel Mercure, saya terkejut. Manajer hotel confirm bahwa hanya kru Garuda GA716 sekitar 20 orang yang check-in, tidak ada penumpang lain gitu ya. Jadi yang check-in di situ tidak ada penumpang Garuda yang lain, hanya krunya sekitar 20 orang. Terus saya telepon Pak Samuel, station manager Garuda Melbourne, dan melaporkan keterkejutan saya bahwa kru Garuda ada di sini dan iPhone saya ada di hotel ini gitu ya. Halo, selamat pagi. Ini Michael Cendara, tanggal 6 Juni, sekarang jam... Nah, lanjut ya, di jam 2.46 siang, iPhone ini masih di Hotel Mercure. Saya masih menunggu Pak Samuel dari Garuda untuk datang ke hotel gitu ya. Jadi dia menunggu Bapak ini. Di jam 3.54 PM, iPhone masih di hotel setelah Pak Samuel dan Pak Rido, GM Garuda Melbourne, mengecek beberapa kamar kru, tidak semua kamar gitu ya. Jadi tadi iPhone-nya tuh masih di hotel gitu saat Pak Samuel dan Pak Rido ini ngecek beberapa kamar hotel kru Garuda gitu, dan ternyata nggak semuanya katanya ya. Kira-kira di jam 4 sore pihak Garuda ini memutuskan untuk membiarkan kru untuk keluar hotel. Alasannya tanda tanya ya, please tanya sendiri. Jadi Bapak Michael ini nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba krunya ini boleh keluar hotel di jam 4 itu. Nah, tidak lewat dari 10 menit iPhone sudah berpindah lagi gitu ya, dan di jam 4:42 sore iPhone sudah di pinggir Sungai Yara, tepatnya di South Bank Promenade 10 meter dari hotel gitu ya. Jadi kayak jam 4 kan suruh keluar, 10 menit tuh iPhone-nya bergerak. Terus ternyata di jam 4:42 tuh di dekat Sungai Yara itu gitu. Dan jam 4.48 saya dan Pak Samuel dan Pak Rido tanpa ada kru satupun masih mencari iPhone di South Bank Promenade. Kita buka tempat sampah, semak-semak, got dan lain sebagainya. Jadi berapa menit ya? 5 menit kemudian tuh mereka mencoba ngejar iPhone itu ya, kalau kita lihat dari kronologinya sampai ke pinggir sungai itu gitu. iPhone saya sudah dibuang di Sungai Yara River gitu. Ini video menunjukkan kondisi di dekat Sungai Yara ya. Saya sudah jam
Terus nah di jam 5:23 atau setengah jam kemudian lebih gitu ya, iPhone saya masih di tepi Sungai Yara rupanya gitu kan. Dan di jam 7:33 berarti jam 19 ya malam gitu, iPhone saya jam 7 malam, setengah 8 malam itu iPhone saya semakin di tengah Yara River gitu ya. Terus ini ada indikasi iPhone ini dibuang ke sungai gitu-gitu. Terus bagaimana respon dari netizen seperti apa gitu ya terkait dengan hal ini? Harusnya semua kru digeledah dan tidak boleh keluar hotel. Pihak Garuda Indonesia harus bisa menjelaskan dan bertanggung jawab. Bila perlu tanggung renteng semua kru penerbangan tersebut didenda ganti rugi material dan moral serta tidak mendapat jatah terbang untuk waktu tertentu. Jaga standar pelayanan dan juga citra yang sudah terbangun baik gitu ya. Ya iya sih gitu, di minimarket aja kalau ada barang hilang aja karyawannya suruh ganti gitu ya, petugas tokonya anak-anak tokonya suruh ganti ini gitu ya. Waduh, meskipun yang nyuri itu orang lain loh kalau di ini ya minimarket gitu ya, yang ngambil itu orang lain tapi petugasnya harus ganti gitu ya, misalnya anak tokonya gitu. Sorry for the loss, aku yakin masnya bisa beli handphone lagi dengan mudah, tapi poinnya bukan itu ya. Ini masalah integritas, masalah maskapai itu salah satu yang banyak dipercaya gitu ya. Masalahnya ada integritas. Haha kalau gini oi, hahaha kalah gini oi, GIAA dengan KAI Garuda Indonesia gitu ya, Airlines gitu. Dengan KAI iPhone saya tertinggal di toilet tepat 30 menit sebelum tiba di Gambir. Pas turun saya tersadar HP tidak ada. Tiba-tiba pengeras suara di Gambir mengumumkan lost and found. Saya ke sana dan benar saja iPhone saya diamankan oleh salah satu petugas kebersihannya tuh, KAI gitu, dibandingkan dengan KAI gitu. Ternyata masih kalah gitu ya Garuda. Dalam pesawat kan jelas ada CCTV-nya di mana-mana. Masa Garuda nggak bisa cek persoalan sepele gini? Udah tiketnya nggak masuk akal, servisnya sangat drop juga, pesawatnya juga tua-tua. Seraloda Garuda ini malah ada yang emosi gitu ya dengan servis Garuda gitu. Jangan karena ngelindungin satu orang kru, nama maskapai dibikin malu semuanya. Sekelas perusahaan besar nggak bisa nyelesain masalah di tempat. Kalau korban langsung diberi kompensasi maka nggak akan sebesar ini. Ya bener sih ya, harusnya ini bisa selesai waktu itu juga, misalnya kayak yaudah akan kita ganti pak dan lain sebagainya gitu kan, kita akan seperti apa gitu sambil menyelidiki krunya dan lain sebagainya gitu kan. Masa sekelas Garuda mengganti iPhone gitu kan ya. Gak, aku kok greget ya dengan GM-nya yang malah dibiarkan kru keluar hotel, udah jelas-jelas ada bukti itu iPhone di hotel tersebut gitu ya. Terkejut juga saat dapat keterangan hanya kru Garuda yang menginap di sini. Udah jelas lah itu gitu ya. Ini netizen langsung curiga, langsung netting, negative thinking gitu ya. I had the same experience recently. 2 minggu lalu kehilangan Samsung A15 di penerbangan GA612 gitu kan ya. Ini baca komentar. Coba dicek nggak sih siapa tahu krunya yang tugas gitu. Langsung langsung pada kayak gitu. Aduh, aku sering bolak-balik Hong Kong Indonesia, tapi jujur deh tahun-tahunan aku nggak pernah satu kali pun naik Garuda. I love Singapore Airlines gitu ada ngebandingin Singapore Airlines. Jangan mau diganti yang sama, tuntut 1 miliar sekalian plus Huawei yang lipat 3. Anak-anak dapat 1 biji, bini dapat juga, saya juga mau, bilang aja keponakan bang gitu. Aduh, netizen aja ada yang cari kesempatan gitu ya. Minta cek CCTV aja Mike, bisa kelihatan siapa yang buang keluar dari mana, sampai hotel juga bisa kelihatan gitu. Rekan-rekan, ada berita terakhir diterima, pencuri adalah seorang kru, sudah mengaku dan dipecat. Nama masih dirahasiakan, sementara diasumsi ada kesalahan prosedural diduga terjadi karena meloloskan kru keluar pesawat saat ada pelaporan, bahkan juga keluar hotel. Jadi kita hentikan hujatan-hujatan maupun komentar yang saling memojokkan. Kita bisa belajar dari kasus ini untuk tetap menjaga adab santun dan belajar lebih cerdas logika. Sekali lagi terima kasih Garuda Indonesia dan direksi lainnya. Ini beneran gak nih? Ini ada komentar 12 jam. HP-nya masih bisa balik gak? Game Garuda masih aman pak, karena apa kru dibiarkan keluar hotel gitu ya. Ini bener gak ya soal berita ini? Halo kak, kebetulan saya kenal dengan Pak ADR Susardi selaku Direktur Niaga Garuda. Saya DM beliau dan supaya permasalahan kakak jadi perhatian khusus para direksi. Nah, ini komentarnya udah 33.
Sorry for loss Pak, harusnya pas saat di lobby hotel bisa play sound and mark at loss di Find My iPhone akan ngeluarin suara kenceng banget itu. Gak kebayang sih kehilangan data yang ada di iPhone, semoga sudah di backup sebelumnya. Erick Thohir, mana akhlaknya selama ini digaungkan gitu ya. Nomor satu orang yang mesti ditindak dulu dan kemungkinan besar dia tahu pasti siapa yang ambil, yaitu Pak Manajer Garuda Melbourne gitu ya. Memalukan sekali kru dari maskapai negara kok begini, tentu saja sangat patut dicurigai, udah jelas begitu, harusnya semua diperiksa secara ketat tanpa boleh ada yang keluar pada saat di hotel. Ada yang nggak niat banget sih ngeceknya gitu ya. Gara-gara iPhone reputasi rusak gitu ya. Itu tadi komentar-komentar netizen ini. Ini tadi ada yang komen bahwa katanya sih udah ditemukan krunya siapa dan ternyata udah dipecat gitu kan ya, kru yang dan ini ya mudah-mudahan benar gitu kan, dan mudah-mudahan Pak Michael ini mendapatkan keadilan gitu ya. Tapi kalau gue riset tadi ketika gue cari-cari pemberitaan online kayaknya update yang ini belum ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini benar gitu. Apakah Pak Michael mendapatkan ganti atau seperti apa ya, kita juga belum tahu beritanya ya. Mudah-mudahan lah mendapatkan ganti gitu kan ya. Terus kayak tadi ada yang netizen bilang bahwa ya seharusnya masalah ini bisa selesai di tempat waktu itu, mungkin dengan Garuda memberikan ganti rugi dan lain sebagainya, kompensasi dan lain sebagainya. Harusnya nggak sampai viral seperti ini gitu kan ya, nggak sampai menjadi bahan pemberitaan, soalnya nama maskapai kan akhirnya yang jadi taruhannya gitu kan ya. Terus kalau soal ini kan, ini case asumsinya adalah ini kan iPhone ditemukan di hotel kru gitu ya. Asumsinya kan seharusnya ini juga mudah dilacak gitu kan misalnya kayak yang lewat koridor-koridor itu kan biasanya adalah kru gitu ya, atau yang bertugas gitu. Nah biasanya kan kru-kru itu udah ditempatkan di posisinya, misalnya dari baris 1 sampai 15 ini adalah tugasnya A dan B gitu kan. Di baris selanjutnya dia C dan D gitu. Jadi kan seharusnya itu bisa dipetakan, dikerucutkan, kira-kira yang ngelewatin koridor bapaknya ini kru yang mana nih gitu. Harusnya bisa seperti itu. Dan terus ketika di hotel itu juga sebenarnya kesalahan ketika krunya dikeluarkan dan sebagainya. Terus seharusnya ketika yang di sungai itu juga seharusnya kita bisa ngecek CCTV di sana dan lain sebagainya gitu. Apalagi Melbourne ya, pasti CCTV-nya juga banyak gitu kan. Dan ya ini tadi nama Garuda ini dipertaruhkan banget gitu kan. Nah terus ngomongin soal pelayanan transportasi kayak gini gitu kan, tadi udah ada yang ngebandingin dengan kereta api gitu kan ya, yang handphonenya ketinggalan di toilet, akhirnya ditemukan oleh petugasnya dan balik gitu kan ya, tanpa orangnya ini laporan dulu gitu, tapi ternyata udah dipanggil di Gambir gitu. Hal ini juga pernah gue rasakan waktu di salah satu taksi gitu kan ya, ketika handphone gue nih waktu itu ketinggalan gitu, dan posisinya gue ke bandara, terus gue ke Solo gitu, dan di Solo gue kayak aduh ya udah, karena ada kerjaan gitu jadi kayak ya udah gitu kan, dilupakan. Yang ini baliknya tuh baru berapa hari kemudian gitu kan, kayak 3 hari lah gitu kan. Terus ketika gue coba cari di Find My Phone gitu, HP gue Android ya gitu waktu itu, terus ternyata di kantor taksi tersebut gitu kan. Terus ketika gue kontak taksinya, kantor taksinya, terus iya ada handphone gini. Terus akhirnya dikembalikan, dianterin gitu pakai taksi tersebut, maksudnya dia pakai taksinya dia gitu. Beda dengan taksi yang kita bawa ke bandara. Tapi kayak ya perusahaan taksi aja menjaga kepercayaan publiknya itu sebegitunya gitu loh. Itu kan jadi kayak ini aduh gitu ya. Ya mudah-mudahan benar ya kalau emang pelakunya sudah ditemukan, dan semoga Pak Michael mendapatkan keadilan. Kalau menurut Positive People gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.